Selamat pagi. Hari ini saya akan mempraktekkan coaching dengan kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyimak murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, untuk coach sekarang, saya sendiri sebagai coach dan Ibu Made Suarniti sebagai kuci. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang Bu Komang. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apa boleh, Bu? Halo, siang Kadek. Wah, dengan senang hati nih. Mari sini-sini, Dek. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu Komang. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang Kadek ingin capai di akhir diskusi kita? Begini Bu Komang, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Komang. Terus, ada lagi? Sekiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan juga merasa nyaman nanti ketika belajar, Bu. Baiklah. Sebelumnya, bisa Kadek ceritakan hal apa yang membuat Kadek merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Begini, Bu, saya bingung, Bu. Belakangan ini saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Dan dalam hal pemberian nilai ulangan, Bu, Apa yang membuat Kadek merasa tidak adil dari guru tersebut? begini Bu Komang, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar dari murid yang ada di kelas itu mengikuti les privat bersama guru tersebut, kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Kadek merasa tidak adil dengan guru tersebut kalau guru tersebut membuka les privat? Begini Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut. Semua nilainya besar-besar dan lebih baik. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang Kadek dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Kadek merasa tidak nyaman? Begini Bu Komang, saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau les katanya di les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut ya? Begini Bu Komang, beliau berkatanya seperti ini. Anak-anak dapat seperti itu, Bu. Apa yang membebani pikiran Kadek itu setelah guru tersebut berkata demikian? Begini Bu, saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya Bu, karena saya sendiri tidak ikut les privat beliau. Oh, seperti itu rupanya. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai baik itu karena mengikuti les privat tersebut.
selama ini langkah-langkah apa yang Kadek lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Selama ini saya Apa yang Kadek tanyakan pada temannya Kadek itu? Saya menanyakan kepada mereka itu tentang materi yang disampaikan setelah mereka mengikuti les privat tersebut, Bu. Lalu, apa kata temannya? Mereka bilang lebih paham sih, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena di sana mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan mereka belajar lagi katanya ketika mereka tiba di rumah dengan contoh soal yang lainnya. Kalau Kadek sendiri, kiranya apa yang ingin Kadek lakukan? Kalau saya sendiri, begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Terus, kenapa Kadek tidak melakukannya? Saya masih ragu Bu Komang, saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya Kadek pernah dimarahi oleh beliau? Tidak sih Bu, tidak pernah dimarahi. Gurunya cukup baik orangnya sebenarnya. Kalau seperti itu, kenapa tidak dicoba? Gimana ya Bu? Benar sih Bu, seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya Bu ya. Bagus. Setelah Kadek bertemu dengan guru tersebut, Kadek ingin apa yang Kadek ingin sampaikan? Rencananya saya, kalau nanti saya ketemu sama beliau, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini tidak bisa ikut les dan saya akan bertanya apakah dengan saya tidak ikut les itu berpengaruh pada nilai saya, seperti itu sih Bu Komang. Bagus, Dek. Ayo lakukan itu ya. Selain itu, apa kekuatan yang Kadek miliki sehingga Kadek merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Kalau itu sih begini Bu, saya ini tipenya anak yang suka belajar Bu. Tiap sore biasanya saya mengulang pembelajaran hari itu dengan latihan soal-soal. Setelah itu saya juga membuat catatan-catatan Bu. Kemudian bila ada yang saya tidak pahami, saya membuka tutorial dari YouTube Bu. Terus tapi ada yang ini Bu, akhir-akhir ini ada yang mengganjal juga. Akhir-akhir ini, semenjak pandemi ini, kedua orang tua saya dirumahkan dari pekerjaannya. Jadi, mereka beralih profesi dengan berjualan. Nah, saya sebagai anak juga ikut membantu mereka, Bu, untuk bekerja jadinya. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarnya Kadek? Kalau saya rasa sih berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, coba Kadek pikirkan tentang nilai Kadek itu. Apakah disebabkan karena Kadek tidak ikut les? Apa karena kurang belajar? Wah, kalau itu mungkin juga ya Bu ya, karena saya kurang belajar ya Bu. Menurut Kadek, apa yang bisa Kadek lakukan kalau hal seperti itu? Kalau menurut saya, kalau untuk ikut les saya sudah tidak mungkin Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayarnya. Tapi saya punya ini Bu, saya punya ide, saya akan minta bantuan Eka Bu, teman saya. Dia kan ikut les dan biasanya dia mau mengajari saya Bu, menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Oh, ya, ya, ya. Jadi,
Apa rencana Kadek dalam mencapai tujuan Kadek itu? Rencana saya seperti ini sih, Bu. Pertama, saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan ke beliau bahwa saya memang tidak bisa ikut les di beliau. Dan juga saya akan bertanya apakah dengan demikian berpengaruh tidak terhadap nilai saya di kelas. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes tersebut yang diberikan, Bu. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Giat untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi walaupun saya tidak ikut les. Dan juga saya rencananya akan minta bantuan Eka, Bu Komang. Nah, Ibu sangat suka rencana itu, Dek. Lalu, komitmen apa yang Kadek lakukan untuk menjalankan rencana Kadek itu? Begini, Bu Komang, rencananya besok pagi saya akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, selain menemui beliau, saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu. Nah, siapa yang Kadek minta bantuan menjalankan komitmen yang Kadek rencanakan? Kalau itu, saya akan minta bantuan Eka, Bu, untuk mengingatkan saya dan nantinya juga membantu saya belajar, Bu. Nah, itu baik sekali ya, Dek ya. Itu yang dilakukan semestinya Kadek lakukan. Iya, terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan cerita saya, dan mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama ya, Dek. Ya, terima kasih kembali Ibu. Sama-sama.